Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Cindy Clara Sarina dengan NIM 18349, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Kali ini saya akan presentasi hasil pembuatan proposal pada mata kuliah penulisan proposal public relation yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Media Sosial TikTok sebagai media promosi industri cookie bakery di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Di era milenial, saat ini dunia kuliner sangat banyak dinikmati para generasi milenial, mulai dari kuliner Nusantara hingga kuliner modern. Kuliner Nusantara saat ini sudah banyak menjadi minatan baik generasi zaman old, zaman modern, dan zaman milenial. Dan bahkan kuliner Nusantara sudah banyak yang diinovasi menjadi kuliner modern. Kuliner modern saat ini banyak dinikmati pada generasi milenial. Sebab apa? Kuliner modern yang sangat berinovasi, mulai dari kuliner tanah air atau Indonesia hingga kuliner kebarat-baratan. Dan yang sedang booming-boomingnya generasi saat ini yaitu kuliner makanan dari Korea. Misalnya contohnya dari makanan Korea itu berinovasi di dalam tanah air, yaitu makanan seperti ramen atau sushi atau sejenis suki-suki. Nah, itu bukan asli dari Indonesia. Pada tahun 2020-2021 di negara Indonesia, media sosial mengalami perkembangan dan kebumimangan yang sangat pesat hingga populer di negara Indonesia yang saat itu tuh sedang trending, yaitu aplikasi TikTok atau media sosial TikTok. Aplikasi TikTok sebenarnya bukanlah aplikasi baru di Indonesia, melainkan pada tahun 2018 hingga 2019 TikTok sudah dikenal di Indonesia sejak dahulu. Jadi aplikasi ini untuk di era sekarang itu bukan baru lagi. Terus, akan tetapi pada saat ini akun TikTok terkadang menjadi sebuah aplikasi digital berbasis video yang mengeluarkan output yang sifatnya membodohkan masyarakat. Bahkan fenomena internet minim itu sangat mengetik aplikasi bodoh pada alamat kosong. Namun, puncak dari itu semua adalah saat aplikasi TikTok diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan alasan TikTok memproduksi konten negatif. Dengan alasan TikTok memproduksi konten negatif, terutama bagi kalangan anak-anak. Misalnya kayak yang negatif tuh hanya menampilkan video-video yang hanya bergoyang-goyang dengan menggunakan kostum yang tidak layak dipertontonkan di khalayak umum. Nah, selanjutnya 2 tahun TikTok diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini TikTok menjadi sebuah tren baru budaya populer di Indonesia. Budaya yang populer merupakan budaya yang disukai oleh banyak orang dan tidak terkait dengan kelas sosial tertentu. Budaya populer ini tentunya semakin terlihat dampaknya di era digital saat ini sebab mudahnya akses informasi dan informatika yang memiliki signifitas pada sebuah budaya populer yang ada di suatu negara. Pengertian itu disebutkan oleh Soreles pada tahun 2015, dijelaskan oleh beliau. Nah, terus suatu perkembangan populer di Indonesia di Indonesia sangat besar peran generasi milenial. Nah, sebab peran milenial saat ini tuh sangatlah aktif dan inovatif. Jadi kayaknya misalnya contohnya ya, pembuatan video TikTok. Nah, yang dulunya hanya mungkin video joget-joget, sekarang tuh udah berinovasi dan aktif ke
ke pembuatan konten yang lainnya. Terus sama karena teknologi yang baru, salah satunya yaitu aplikasi TikTok, ya balik lagi ke TikTok yang lagi memang booming-boomingnya. Masa pandemi COVID-19, seluruh masyarakat mengalami yang namanya krisis moneter ya, atau krisis ekonomi. Nah, terutama sebagai penjual kuliner yang harus ditutup karena adanya lockdown atau di masa PSBB. Nah, yang semua orang hanya boleh di rumah saja. Nah, di masa PSBB itu semua orang hanya boleh di rumah saja. Terus, orang yang hanya boleh di rumah saja semua merasa berbeda. Di bulan Maret 2020, semua keputusan yang bagi owner, keputusan berat bagi owner yang Cindy ambil yaitu Cookie Bakery yang harus memilih untuk melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan lagi penjualan di masa pandemi COVID-19, itu yang mencoba untuk mengikuti tren walau di awal berpendapat bahwa aplikasi TikTok itu jadi owner Cookie Bakery itu dulu awalnya berpikir bahwasanya kalau TikTok itu adalah aplikasi alay, aplikasi nggak guna, aplikasi hanya isinya orang joget-joget aja. Jadi berpikiran gitu dan mencoba untuk berinovasi menjadi yang lebih baik, terus melihat ternyata di balik konten TikTok yang joget-joget dan alay itu ada konten-konten yang menginspirasi atau melalui penjualan dan membuat orang bahagia. Nah, disitulah jadi mulai. Nah, pada bulan Agustus itu owner Cookie Bakery mencoba untuk konsisten dan membentuk tim untuk khusus pembuatan video-video TikTok yang lebih menarik, menyewa konten kreator, memperkerjakan konten kreator, pengeditan, dalam editing ataupun segala macam. Nah, terus selanjutnya hingga menjadikan sebuah strategi. Nah, Cookie Bakery ini menjadikan sebuah strategi buat jadi dia tuh karena sudah kehabisan, karena mungkin penjualan karena pandemi ini udah menurun banget. Nah, jadi owner Cookie Bakery ini jadi kayak berpikiran itu tuh menjadi strategi yang bagus, strategi yang baik untuk kedepannya dikenal oleh masyarakat dan halayak banyak. Nah, kayak gitu. Terus Cookie Bakery juga mempunyai 2 akun, yaitu ada cookie.id dan Puput Cookie. Nah, Puput Cookie itu adalah sebuah owner Cookie Bakery. Nah, selanjutnya strategi dalam komunikasi pemasaran saat ini sangat penting. Karena jika tidak ada pemakaian strategi, maka komunikasi yang diberikan kepada perusahaan untuk konsumen atau sebaliknya itu bakal sia-sia. Oleh karena itu perlu diadakannya strategi khusus pemasaran agar komunikasi yang disampaikan akan berjalan efektif dan membangun kesadaran masyarakat sampai tujuan yang tercapai. Nah, seperti itu. Jadi di Cookie Bakery ini jujur saya sangat menarik ngambil ini karena apa? Karena ownernya welcome untuk diajak wawancara dan Cindy sudah mencoba untuk wawancara. Kenapa sih harus memilih aplikasi TikTok? Kenapa harus ya TikTok yang dipilih? Kenapa nggak Instagram? Kenapa nggak Twitter dan whatever lah itu? Seperti itu. Nah, terus mereka mengalami grafik yang cukup naik tinggi dari yang sebelumnya itu hanya followersnya 100 berapa doang. Nah, sampai dari bulan Februari mulai pembuatan akun, sampailah Agustus konsisten melakukan penguploadan video 3 kali dalam sehari, jadi pagi, siang, sore, udah kayak minum obat ya. Terus sama mereka tuh ya benar-benar konsisten. Setelah melakukan konsisten tuh mereka yang goals dan akhirnya viral. Terus dari tabel grafiknya di atas itu dapat disimpulkan bahwa dari awal pembuatan akun TikTok Cookie dan Puput Cookie itu peningkatannya sangat meningkat. Nah, daripada bulan September, sebab salah satu video dari akun itu yang Cindy bilang tadi itu viral. Nah, itu tuh mengalami FYP kalau di TikTok. Itu mengalami trending dan dikatakan masuk FYP ya. Nah, seperti itu. Terus mengalami masuk TV
TV salah satu siaran televisi swasta di Indonesia. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 2 yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu bagaimana melakukan strategi komunikasi pemasaran melalui media sosial di masa pandemi COVID-19. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengacu, pokoknya tujuan ini dari mengacu pada rumusan masalah di atas ya. Nah, itu untuk melakukan sebuah strategi komunikasi pemasaran yang menggunakan media sosial, yaitu aplikasi TikTok di masa pandemi COVID-19 dan meningkatkan sebuah brand ini tersendiri kayak gitu. Terus yang selanjutnya yang nomor 4 ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu sendiri yaitu ada terbagi menjadi 2, akademis dan praktis. Nah, akademis itu apa sih? Nah, manfaatnya mereka melalui akademis itu penelitian ini dapat memberikan sebuah pemberian akademis untuk memperkaya kajian pemasaran dalam bidang komunikasi pemasaran, khususnya mengenai dinamika komunikasi, mempermudah sosialisasi strategi pemasaran. Jadi, bisa dimengerti kalau komunikasi pemasaran itu bisa melalui apa aja. Bisa melalui aplikasi, karena kan sekarang zaman udah modern dan zaman sudah sudah semuanya tuh sudah, kalau mau belajar tuh sudah mudah gitu kan. Nah, jadi di sini komunikasi akademisnya tuh komunikasi pemasarannya itu dapat yang memahami tentang mereka tidak langsung turun ke khalayak, mereka tidak langsung turun ke pemasaran, tapi yang mereka lakukan itu melalui menggunakan aplikasi. Nah, sama aja aplikasi itu juga langsung turun ke masyarakat dong tentunya. Bahkan misalnya Cookie Bakery di daerah Jogja nih. Nah, untuk melalui media sosial, itu melalui komunikasi pemasarannya diambil dengan media sosial, bahkan untuk mencakup lebih di luar Jogja itu malah justru lebih baik. Nah, itu malah yang diambil. Nah, gitu. Terus yang kedua, manfaat penelitiannya itu ada secara praktis. Nah, penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan masukan bagi pengusaha UMKM dan perusahaan maupun serta all-shop di era saat ini dalam penyiapan pesan perihal mengenai strategi komunikasi pemasaran melalui media sosial, khususnya aplikasi TikTok untuk bisa dipelajari. Nah, kita dapat simpulkan untuk yang praktis nih gini. Di era sekarang kan banyak ya UMKM, all-shop yang berdiri di saat pandemi. Nah, itu tuh jujur kenapa saya tertarik di Cookie Bakery ini ya kembali lagi karena yang mereka benar-benar aplikasi TikTok itu yang bisa menunjang lebih tinggi. Viewersnya mereka tuh memang benar-benar lebih jauh dan viewers, akun, followers, nah itu tuh memang lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat Cindy sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah cukup sertakan membantu untuk menemui owner Cookie, dan terima kasih kepada owner Cookie yang telah bisa melakukan sedikitnya wawancara saat pembelian produk, tapi pembelian ke Cookie dan ada ownernya kebetulan tanpa sengaja itu ditanyakan aja, dan terus sini juga mengecek akun-akun Instagram, akun TikToknya mereka seperti apa. Terima kasih banyak kepada Cookie Bakery dan terima kasih juga kepada orang tua sini yang sudah membantu, sudah mendoakan, dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan hanya milik sini. Kesalahan dan datangnya dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share ya. Terima kasih. Dadah.